Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madi Aulia Hafiz dari jurusan Statistika. Di sini saya akan menjelaskan tentang T kuadrat totaling. Uh, ya ini suatu uji yang berada di naungan analisis multivariat. Kita mulai dari totaling T-square atau yang biasa kita sebut T kuadrat totaling. Pertama, saya ingin menyampaikan beberapa pokok bahasan tentang apa yang akan kita bahas untuk kali ini. Yang pertama adalah uji Hotelling T-square. Akan saya jelaskan secara singkat. Kemudian ada studi kasus data anak laki-laki dan perempuan usia 2 tahun di dataran tinggi Asia. Dan yang terakhir, penyelesaian dengan menggunakan software R dan interpretasinya. Hotelling T-square atau T kuadrat Hotelling. Hotelling T-square atau T kuadrat Hotelling adalah suatu teknik analisis multivariat yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok sampel dengan menggunakan vektor rata-rata dengan masing-masing kelompok sampel memiliki dua atau lebih variat. Uji T Hotelling merupakan sebuah pengembangan dari uji T yang terdiri dari dua kelompok dengan sampel bebas atau yang bisa juga dikatakan terdiri dari rata-rata dua kelompok yang bersifat independen. Asumsi T kuadrat Hotelling memiliki beberapa asumsi, yakni yang pertama, sampel berdistribusi normal multivariat. Pengujian T kuadrat Hotelling dalam asumsi ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji multivariat Shapiro-Wilks atau bisa juga dengan Kolmogorov-Smirnov. Dan yang kedua, asumsi kesamaan matriks varians kovarian antar kelompok. Pengujian T kuadrat Hotelling dalam asumsi ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji box M-test. Kemudian uji hipotesis T kuadrat Hotelling satu populasi dan dua populasi. Uji hipotesis satu populasi, hipotesisnya adalah H0 jika vektor rata-rata sama dengan vektor rata-rata 0 dan H1 jika vektor rata-rata tidak sama dengan vektor rata-rata 0. Kemudian keputusan tolak H0 jika N min P dibagi N min 1P dikali T kuadrat lebih dari nilai F alfa dengan df P, N min P. Atau nilai P atau p-value lebih dari alfa. Kemudian uji hipotesis dua populasi. Hipotesis di sini berbunyi H0 jika mu X vektor rata-rata X sama dengan vektor rata-rata Y, dan H1 jika vektor rata-rata X tidak sama dengan vektor rata-rata Y. Keputusan tolak H0 jika N min P dibagi N min 1 kali P dikali T kuadrat lebih dari nilai F alfa dengan df P, N min P min 1. Atau jika p-value lebih dari alfa. Studi kasus dari uji T kuadrat Hotelling. Berikut adalah studi kasus dari T kuadrat Hotelling. Data berikut adalah data anak laki-laki dan perempuan yang berusia 2 tahun di dataran tinggi di Asia, di mana setiap anak diukur tinggi badan, CC atau lingkar dada, dan MUACC, lingkar lengan atas dalam satuan cm. Data pengukuran diperoleh sebagai berikut. Berikut adalah data yang diperoleh, yakni tabel laki-laki sebelah kiri dan tabel perempuan sebelah kanan. Kemudian saya akan sedikit membahas pembahasan dalam R.
Di sini saya memasukkan data, menginput data secara manual. Kemudian saya masukkan data secara manual dengan memasukkan input data. Tabel pertama saya masukkan data dari anak laki-laki, mulai dari tinggi, CC, dan MOA CC. Kemudian saya masukkan data tabel dari perempuan. Setelahnya saya akan dengan menggabungkan data. Yang pertama adalah saya masukkan matriks dari data anak laki-laki dengan kemudian saya masukkan data matriks dari perempuan. Saya satukan menjadi satu dengan nama mix dengan faktor di sini adalah X. Kemudian saya uji homogenitas matriks kovarian dua populasi menggunakan library SBO. Uji kenormalitasan ini didapatkan ketika di run kita dapatkan bahwa uji kenormalitasannya 2,270782 dengan DF6 lebih dari 0,893183. Kemudian saya menggunakan library DeskTools untuk mencari hotelingnya dengan masukkan data mix tadi beserta faktornya adalah X dan didapatkan nilai sebesar T kuadrat sama dengan 14982 dengan DF1 ada 3, DF2 adalah 11 dan P value 0,2693. Dari nilai yang telah kita dapatkan adalah 0,2693. Maka hoteling to sample T kuadrat test data mix by X. T kuadrat sama dengan 14,982, DF1 sama dengan 3, DF2 sama dengan 11, P value sama dengan 0,2693. Hipotesis awal adalah H0 jika vektor rata-rata X sama dengan vektor rata-rata Y, dan H1 jika vektor rata-rata X tidak sama dengan vektor rata-rata Y. Karena p-value kurang dari alfa, maka keputusannya adalah terima H0. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa dengan taraf nyata 5%, vektor rata-rata data tinggi badan, CC, dan MOAC, anak laki-laki dan perempuan di daratan tinggi Asia adalah sama. Baik, mungkin itu saja dari saya. Semoga video yang singkat ini dapat diambil hikmah dan kesimpulan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.